اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم Dapat ini kita dapat dan ternyata banyak sekali yang belum paham sholat jamak tadi dan jamak kosong. Mohon penjelasannya. Jamak itu kan penggabungan sholat namanya jamak. Yang kita kenal ini terjadi ketika kita sedang musafir bepergian. Kalau asar dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhur dikerjakan di waktu asar namanya jamak takdim. Pertama, yang kedua ada istilah nggih jamak nggih qasar. Karena definisinya beda. Kalau jamak itu hanya penggabungan, tetap bilangan rakaatnya 4. Tapi kalau qasar, peringkasan yang asalnya 4 menjadi 2. Makanya gak ono maghrib qasar, subuh qasar, subuh qasar ya, sarokat. Nah, maghrib qasar sarokat separuh, tidak ada. Oke, bagi yang mau jamak tok monggo, bagi yang mau qasar saja nggih monggo, bagi yang jamak qasar nggih monggo. Jamak tok 4 baik takdim maupun takhir 4, zuhurnya 4, asarnya selesai. Bagi yang qasar ketika datang zuhur 2 rakaat, mungkin ketika datang waktu asar 2. Jamak qasar digabung selain penggabungan waktu nggih sekaligus diqasar. Jadi zuhur 2 rakaat langsung nyambung asar 2 rakaat. Niku jamak qasar. Pilih pundi? Jamak qasar. Tapi mboten sunah lho nggih. Mboten sunah. Boleh pakai mboten sunah.
sekedar boleh. Sekedar apa? Boleh. Boten sunah boten, artinya lebih afdolnya dipakai sholat yang komplit. Kalau mau afdolnya pakai sholat yang komplit, boten kosor. Terus boten sunah. Boten sunah. Hukum aslinya kosor niku boleh, boten sunah. Kecuali kalau sudah melebihi 3 marhalah. Kalau 2 marhalah kita ambil kurang lebih 82 lah pun. Berarti kalau 3 marhalah pinter. Baik kau. Pinter? 246 kilo perkiraan. 246 kilo. Ini disunnahkan kosor. Pokok. Pinter. Kalau 2 marhalah itu sekitar 80-82. Pun pokoknya 3 marhalah mungkin diukur ya Mbak. Itu kalau itu Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah kosor. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan wajib kosor. Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kurang dari 3 marhalah Madzhab Syafi'i hukumnya bukan sunnah, sekedar boleh. Sekedar apa boleh. Walaupun banyak juga hukum-hukum yang diterangkan di dalam ilmu fikih, cuma kalau ambil singkat mawon. Nah, jamak takdim yang perlu diperhatikan satu, harus dimulai sholat yang pertama. Terus nek badhe jamak takdim zuhur kali asar kedah apa? Zuhure. Kalau mau maghrib dengan isya, maghribnya dulu, harus sholat yang pertama. Beda dengan jamak takhir, bebas. Karena waktu itu sudah keluar. Mau jamak takhir monggo, mau asar dulu nggih monggo, mau zuhur dulu nggih monggo, karena waktu itu sudah keluar. Cuma afdalnya kita kerjakan secara berurutan. Kalau jamak takhir, maghrib dulu baru isya, atau zuhur dulu baru asar. Tapi kalau saya dibalik, bukan masalah. Tapi kalau jamak takdim, syaratnya sah, harus dimulai sholat yang kedua, harus ada niat jamak walaupun di akhir tasyahud. Jadi penyebutan niat untuk jamak takdim tidak harus di awal takbir, betul. Boleh di tengah sholat, boleh ketika pas tasyahud, ketika mau salam kentek niat jamak. Mantuni pun jenengan boleh mengerjakan sholat asar. Sing penting harus ada niat apa? Jamak. Berbeda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir di waktu yang pertama, semisal waktu zuhur jenengan berarti jamak takhir, harus ada niat mau menjamak takhir sebelum waktunya keluar. Sebelum apa? Waktunya keluar. Kalau sudah waktunya keluar, berarti sudah ada bisa. Terus bagaimana? Apunten berarti jenengan ngodohi sholat. Ngodohi apa? Sholat. Amin. Ini perbedaan. Kalau jamak takhir harus niat takhir di awal waktu. Jamaah-jamaah, ayo rombongan, ayo. Niat dari sekarang kita mau jamak takhir. Kentek mawon, aku ingin jamak takhir selesai. Terus nggih. Terus jamak takdim kedah mualah niku bersambung setelah mengerjakan sholat yang pertama disambung dengan sholat yang jangan ada jeda. Mudah mau bisa mantung zuhur langsung disambung dengan asar, itu berkesinambungan. Sekira penyambungnya, jedahnya jangan sampai melebihi orang sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, bahkan yang Jumatan pun boleh. Jumatan dijamak kalian asar boleh, tidak masalah. Karena
Jumat menempati hukum duhur. Sebagaimana duhur boleh dijamak dengan asar, Jumatan juga boleh dijamak dengan asar. Cuma kalau ngosor Jumatan nggak boleh. Bisa berkat loh Pak, ngosor dia lebih kosor mati. Nah ini. Terus yang keempat, dawamul udur. Dawamul udur itu selama dengan mengerjakan jamak takdim, posisi dalam kondisi musafir. Nah ternyata ada orang itu mengerjakan jamak takdim, baru rakaat yang kedua sudah sampai depan rumah. Tidak bisa, berarti nanti kalau datang waktu yang kedua jenengan kedah sholat di waktunya. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan jamak sudah habis. Kenapa habis? Karena sudah sampai di depan rumah. Salam Muhammad. Kalau kita sholat, Bismillah. Kalau kita sholat terus batuk sampai keluar dahak. Dahak tersebut sudah ada di lidah. Bagaimana cara mengeluarkannya? Apa boleh dikeluarkan di seban yang kita pakai atau kita batalkan sholatnya saja? Jawaban pertama, usahakan jangan berdahak. Dahak itu kalau sudah keluar dari mulut ditelan, sholatnya tetap. Kenapa? Karena sudah termasuk di luar ngomong, di luar Al-Quran. Sama mau selirit, kamu selirit itu. Hari makan sate, sedikit nyantok. Naik kerupuk kan nggak mungkin Pak. Tapi nonton yang sholat kok gue emang ditelan, sholatnya tetap. Dahak dia makan. Nah itu kan dari sini sudah keluar di mulut, sudah keluar di organ tubuh ini. Dan bagaimana caranya? Satu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kamu sedang sholat, kamu ini sedang munajat kepada Allah, maka jangan sekali-kali meludah. Kalau meludah seandainya, usahakan jangan di depan kamu, jangan di arah kanan kamu, tapi kalau meludah di arah kiri kamu atau di bawah telapak kaki kamu. Paham? Jadi kalau seandainya ada dahak keluar, paham ya? Terus kalau dalam kondisi puasa, puasanya batal. Tapi kalau dalam kondisi sholatnya 20 sampai kita batal. Kalau puasa jelas puasanya batal karena memasukkan sesuatu di dalam sholat. Kalau berdahak, dahanya sampai keluar. Ini anjurannya bagaimana? Anjurannya tadi dari arah kiri. Tapi kalau di masjid ya, kalau zaman dahulu masjidnya enteng, sama ke jangan harus badannya vitamin. Ini pertama. Yang kedua, kalau enggak pakai pakaiannya, pakai ngomong pakaian. Cuma kalau sedikit lagi, tolong dicek lagi, mau membatalkan sholat atau bukan? Ada anak santri yang kadusnya dokter, aku nggak kadusnya dokter. Kalau membatalkan puasa ya, kalau membatalkan sholat bukan. Terima kasih. Monggo Pak Wadi dijawab bantu nih. Anak santri yang pernah, seingat pulau itu puasanya yang
Kalau puasa batal, kalau sholat boten. Kalau sholat terus boten. Selama di dalam mulut, kecuali kalau sudah mau keluar, selama di dalam mulut. Tidak kembali kalau saya kembali mungkin Pak Rudi mungkin disampaikan kita gini pulau pesan pulau cek malih. Yang kelima terakhir, bagaimana bila orang tua saat sakit sudah meninggal dunia? Hutang sholatnya bagaimana? Atau pernah saya tahu yang dengan beras mut? Mohon penjelasan. Kitab I'anatul Talibin diterangkan, man mata, barang siapa yang sudah meninggal sholat, wa alaihi, barang siapa yang sudah meninggal dunia. Kitab I'anah, wa alaihi sholatun, dan dia punya sholat yang ditinggalkan, fala qadha'a, enggak perlu diqadai, wala fidyata, enggak perlu bayar fidyah. Oh, selesai. Dan terus ngomong, ya urusannya dewi-dewi, urusannya ngomong dewi-dewi. Ini urusan sholat. On, fala qadha'a wala fidyata, tidak perlu diqadai, tidak perlu dibayar fidyah. Satu. On. Sebagian ulama, dan ini banyak yang mengatakan tuqda anhu, tetap diqadai. Dengan milih pundi diqadai orang, diqadai nek 20 tahun ditinggalno monggo 20 tahun jenengan monggo. On. Sebagian pendapat mengatakan yut'im an kulli sholatin muddan, memberikan mud setiap sholat. Setiap sholat ditinggal memberikan apa? Mud. Terus jawabannya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan enggak perlu qadha, enggak perlu bayar mud. Ada yang mengatakan cukup diqadai, ada yang mengatakan bayar mud. Jangan pilih putih. Gak milih, bukan milih ya. Kalau seandainya ada yang sepah meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan sholat, ini alternatifnya. Terus kemudian mazhab Ahlussunnah mengatakan anna lil insan ay yaj'ala thawab amali wa salatihi li ghairihi wa yasilah. Mazhab Ahlussunnah mengatakan orang boleh berbagi pahala, baik pahala ngajinya, baik pahala sedekahnya, baik pahala sholat kepada siapa? Orang lain. Terus sampai pahala itu kepada orang lain. Siapa yang orang lain? Kalau bukan bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia. Gusti mugi-mugi majelis taklim niki dengan terangi amin. Kalau pengen menghadiahkan pahalanya datang almarhum almarhumah, itu sampai secara khusus. Oke, ini insya Allah akan kita hadirkan sekedar kalau saat eling-eling ujar undi kita sepuluh nasihat. Karena sambil seperti biasa majelis alim. Boten ketua alia. Oh, Monggo, kula nyuwun monggo. Kersane beliau yang memberikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pundi Pak Ahmadi. Monggo, sana menyerahkan. Nggih. Apa? Ketua alia, nggih. Ketua alia. Monggo, wonten ketua tabligh akbar. Sekaligus Pak Rudi, kula nyuwun Pak Rudi. Pak monggo. Nggih, monggo silakan. Mujajar lagi, nggih. Monggo. Buat foto Pak Rudi sampingnya Pak Ahmad nggih, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih.
Mbok pilih jamaah ada yang minat, insya Allah di luar masjid kita siapkan buku-buku yang ingin seandainya ingin membaca. Alhamdulillah di buku ini edisi yang kedua sudah ada rekomendasi dari beliau penasihat Masjid Alia, ada kata sambutan dari Yai Ainur Rafiq, ada kata sambutan dari Undi, dari Hasan. Nggih, wabil khusus sing fotone masuk teng mriku monggo. Lah monggo dikondisikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo kula nyuwun tikrul jalalah. Pagi ini kita dapat dan sarapan pagi, alhamdulillah barokah. Juga